Apakah kamu masih memimpin dengan cara memberikan perintah, mengawasi setiap detail, dan membuat semua keputusan? Kalau iya, mungkin sudah saatnya beralih. Di era di mana talenta menjadi aset terpenting, gaya kepemimpinan yang kaku sudah tidak relevan. Nah, gimana sih cara menjadi seorang coach yang bisa membimbing? Ini ada pertanyaan nih, Coach. Apa sih tanda-tanda bahwa leader masih pakai gaya command and control? Oh, seperti namanya gitu kan, gaya command and control. Jadi tandanya dia sering banget memberikan komen dan sering banget kontrol gitu ya. Contohnya, Komen itu Coach. kan memberikan perintah. Oke. Jadi banyak perintah gitu kan. Jadi apa tuh inti dari apa ya, ciri-ciri orang memberikan perintah? Ya perintah, instruksi satu arah gitu ya. Lo harus ikut gua, kalau enggak cilaka lu gitu ya. Perintah harus gini, harus gini, harus gini, harus gini gitu kan. Jadi dialah eh, yang memberikan keputusan cara melakukannya harus kayak gimana gitu ya, satu arah, nggak boleh diubah-ubah perintahnya. Dia itu harus dilakukan, harus dituruti eh, dengan jelas dan dengan teratur gitu ya, komen gitu ya, sesuai dengan arahan dan perintah mereka gitu ya, dan harus dituruti gitu ya. Kalau kontrol berarti kan mengendalikan ya gitu. Dalam hal ini apa ya, dia terlalu banyak mengontrol gitu ya. Pada saat implementasi dari apa yang dia perintahkan itu, dia kan udah kasih perintah nih, terus kan dijalankan ya oleh timnya. Itu pun dia masih sering kontrol gitu loh. Oh. Kontrolnya itu yang sampai ke level yang namanya istilahnya micromanaging gitu ya, yang hal-hal kecil-kecil pun dicek sama dia gitu ya, dan dialah yang bisa dan hanya dialah yang boleh mengambil keputusan kalau ada hal-hal apa yang harus diambil keputusan gitu ya. Jadi timnya itu tidak diberikan ruang untuk atau wewenang untuk mengambil keputusan gitu ya. Segala hal harus dilaporkan ke dia, nanti dia sendiri harus memutuskan ke bawah gitu ya. Akhirnya apa? Ya karena hanya dikasih perintah-perintah aja, ya orang nunggu perintah dong gitu ya. Kalau nggak ada perintah ya nggak mengerjakan apa-apa. Takut salah juga kan kalau misalnya dia mengerjakan sesuatu tanpa ada perintah Betul. gitu kan. Kan belum ada arahan, kan belum ada perintah, kan belum ada apalah namanya, apa kan belum ada job order misalnya atau apalah gitu ya. Belum dicek juga Nah gitu. gitu. Terus kalau toh dikerjakan, ya udah dia kerjakan sesuai dengan perintah, tapi akhirnya mereka bergantung kepada si leader tersebut untuk mengecek hasil pekerjaannya dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Baik itu kalau pekerjaannya benar harus gimana, kalau pekerjaannya salah harus gimana gitu kan. Nah itu dia bergantung banget sama leadernya gitu. Bukannya bergantung ya, ya memang merasa itu sudah harus tanggung jawabnya leadernya yang mengambil, yang memeriksa dan mengambil keputusan. Jadi mereka akhirnya nunggu lagi, nunggu keputusan leader juga gitu ya. Jadi akhirnya ya mereka kerjanya rutinitas aja gitu. Rutinitas berdasarkan apa yang dia perintahkan, apa yang diperintahkan oleh leadernya gitu. Memang ini gaya ini di awal-awal revolusi industri memang umum terjadi ya, karena pada saat itu pekerjaan-pekerjaannya kan masih bersifat yang skala industri produksi massal gitu ya, yang dipecah-pecah tahapan-tahapannya menjadi tahapan-tahapan yang sifatnya rutin untuk dikerjakan gitu ya, dengan konveyor gitu kan. Jadi prosedur yang dikerjakan terus menerus berulang-ulang gitu ya. Di apa ya, pekerjaan-pekerjaan itu dicacah atau diatur agar bisa dikerjakan secara rutin berulang-ulang gitu ya, sehingga hasilnya diharapkan standar gitu, hasilnya diharapkan stabil gitu, konsisten ya. Biasanya kan di era revolusi industri itu kebanyakan bisnisnya bersifat menghasilkan produk atau barang ya gitu. Jadi ya bisa tuh pada saat itu apa efektif aja dengan gaya itu gitu ya, karena juga operator yang menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan itu juga ya dia mengerjakan secara rutin aja gitu, karena memang sudah diatur pekerjaan-pekerjaannya, sudah didesain agar mereka akhirnya mengerjakan secara rutin hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, sehingga pada akhirnya nanti combine disatukan menjadi produk jadi gitu ya. Ya kalau cara-cara seperti itu dengan gaya command and control masih efektif gitu ya. Cuman berkembangan zaman sampai sekarang ini ternyata kan em, bisnis atau pekerjaan itu kan bukan hanya menghasilkan produk, lama-lama adalah butuh suatu jasa gitu ya. Ada perkembangan bisnisnya menjadi bisnis yang jasa ya, yang berbasiskan jasa. Yang mana tuh beda tuh. Jasa itu lebih variatif ya. Nggak bisa menghasilkan layanan jasa yang
itu aja, harus selalu berubah tergantung kebutuhan dari eh, masyarakat ya, dari market gitu. Jadi harus terus berubah, harus terus akhirnya eh, apa ya, customize. Jadi jasa itu lebih variatif gitu ya, memberikan wewenang kontrol ini sebagiannya ke timnya sendiri gitu kan, Hmm. agar dia sendiri bisa eh, bebas memikirkan hal-hal yang lebih strategik lagi, yang lebih jangka panjang lagi. Kalau nggak, waktunya nggak akan ini ya, habis untuk kasih perintah kontrol, kasih perintah kontrol. Jadi Betul. fokus, jadi terjebak di zona eksekusi aja gitu. Hmm. Kalau command and control masih dipakai di zaman sekarang ya Hmm. gitu, jadi mereka fokus di zona eksekusi, nggak ada waktu lagi untuk berpikir yang jangka panjang gitu ya, yang Hmm. dibutuhkan oleh perusahaan justru gitu loh. Ya harusnya kan dia harus berpikir mau dibawa kemana sih ini bisnisnya gitu kan, Iya. ke depannya itu Hmm. nggak apa ya, nggak nuntut lagi, nggak keburu lagi gitu loh, karena selalu problem solving masalah sehari-hari, ini ada masalah, itu masalah, monitor segala macam. Jadi dia pikirannya jadi jangka pendek gitu ya. Nah, udah timnya jadi tergantung sama dia, udah timnya jadi malah merasa nggak perlu mikir, susah mikir, semuanya diserahkan ke dia, dia Hmm. yang overload, capean dan seterusnya gitu. Padahal Oke. masalahnya setiap hari beda-beda sekarang nih. Iya. Kalau zaman dulu era revolusi industri pakai conveyor, segalanya dilakukan secara sistematis gitu ya, teratur. Hmm. Masalah yang terjadi juga rutin, masalah yang muncul, masalah-masalah yang rutin juga yang sering muncul gitu ya. Hmm. Tapi kalau sekarang setiap hari masalah beda-beda terus gitu. Ya butuh pemikiran-pemikiran kreatif juga kan gitu. Hmm. Kalau semuanya ditangani oleh leader sendiri ya nggak ada waktu lagi mengerjakan yang lain gitu kan. Hmm. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalkan dari sisi tim ya coach ya, dari Hmm. sisi bawahannya si pemimpin ini, misalkan kayak ibaratnya dia jadi tergantung ke atasannya, ya kan? Ya, Nah, kalau misalkan kita menggunakan pendekatan coaching, ibaratnya si tim ini bisa membuka ide kreatifnya dia. ya. Nah, kalau misalkan untuk kayak keputusannya nih coach, apakah akan terus bergantung sama pemimpin Oke. atau si tim ini sebenarnya punya wewenang untuk membuat keputusan ketika ada problem gitu? Ya, betul. Jadi ada keputusan-keputusan yang dua tipe keputusan ya, Mm-mm. yang memang bisa diserahkan kepada tim untuk langsung mengambil tindakan Mm-mm. gitu ya, yang di floor di lapangan. Mm-mm. Tapi ada juga yang keputusan-keputusan yang lebih butuh keputusan manajemen atau keputusan dari leadernya Mm. gitu ya. Batasan-batasannya tentu harus jelas ya di antara keduanya nih, antara leader dan tim itu harus jelas. Sehingga Mm-mm. tim sendiri kayak gini sih nggak usah tanya ke leader gitu kan. Mm-mm. Memang udah tanggung jawab saya untuk mengambil keputusan gitu kan. Dan Mm-mm. saya juga harus bisa mau mempertanggungjawabkan hasilnya Mm-mm. gitu ya. Karena masalah-masalah yang memang di lapangan gitu ya. Mm-mm. Dan kalau yang lebih keputusan yang lebih jangka panjang, dampaknya yang lebih, keparahannya lebih besar mungkin, Mm-mm. biayanya nanti akan besar, itu butuh keputusan yang dari leadernya. Kalau misalnya dari sisi persentase sih biasanya 80% itu harusnya sudah bisa mulai diserahkan ke tim ya untuk mengambil keputusan. 20%-nya hal-hal yang eh, Memang untuk jangka secara panjang. secara kuantitas kecil tapi Mm-mm. secara kualitas berdampak besar, itu Mm-mm. baru harus ditangani atau diputuskan oleh leadernya gitu. Jadi akhirnya leadernya hanya memikirkan 20% aja dari 100% masalah yang ada gitu kan. Oke. Kalau misalkan balik lagi itu kan kayak ibaratnya kepercayaan dari si leadernya ke timnya ya coach ya. Mm-mm. Misalkan kayak si leader kan ngasih perintah untuk tugas pekerjaan A B C D ke timnya. Iya, Ya udah itu jadi tanggung jawab si tim itu gitu kan ya coach ya. Untuk detailnya nanti ya si tim ini harus ibaratnya ngecek sendiri berarti ya coach ya. betul. Terus kalau misalkan emang ini problemnya emang nggak harus sama leader yang diputusin, berarti ya udah dari tim Mm-mm. ini gitu. Tinggal gimana si tim ini ngelaporin ke leader agar si leader ini pun tahu Betul, apa yang ibaratnya terjadi. apa yang terjadi ketika dia mengerjakan sesuatu. Nah, Mm-mm. itu akan terciptanya trust gitu nggak sih coach ke Iya, timnya? kalau dengan seperti itu ya. Hmm. Jadi jadi trust itu menciptakan trust, agar tim itu trust dengan leadernya, tidak juga harus trust dengan timnya juga kan, Hmm. gitu ya. Artinya gini, leadernya harus menunjukkan trust dulu kepada timnya, Hmm. agar timnya juga trust pada diri sendiri untuk Hmm. menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan gitu Hmm. ya. Nah, pada akhirnya si timnya juga merasa trust juga ke leadernya karena telah memberikan trust kepada dia. Jadi mutual ya, co-creating Oh trust iya, gitu. benar benar benar. Gitu. Oke, oke. Kebayang nih coach. Berarti mungkin sebenarnya
tim kenapa nggak yang 100% percaya sama leadernya, karena leadernya sendiri yang belum percaya sama timnya Bisa jadi, gitu. kebanyakan sih kayak gitu. Oh, oke. Aku Iya. bayangin gitu ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh, apakah si leader ini harus kayak mungkin punya awareness atau kayak semacam apa ya, coach? Mindset. Oh, mindset. Mm-mm. Oh, lebih ke mindset ya berarti. Oke, berarti untuk membuka mindset nanti dengan menggunakan kayak misalkan di coaching sama orang pun itu bisa ya, coach? Iya, jangan-jangan dia memang mindsetnya yang perlu di coaching dulu ya oleh Hmm. seorang coach gitu ya. Mm-mm. Dia punya mindset yang tepat dalam memimpin di era sekarang ini. Mm-mm. Yang salah satu mindsetnya adalah mau mendelegasikan, ya kan, memberikan apa ya, wewenang keputusan itu kepada tim gitu ya, Mm-mm. dan mau legowo dengan hasilnya. Mm-mm. Kan nggak mungkin bisa 100% sama dengan kualitas keputusan dari dia dong gitu kan. Betul. Kalau dia masih merasa saya yang paling jago, orang lain nggak bisa dipercaya, ya udah, itu mindset yang salah kan berarti kan. Mm. Ya nggak mungkin dia mau mendelegasikan ke timnya kalau kayak gitu. Oke. Ya, dia harus bisa mampu melepaskan apa ya, rasa kepemilikan dalam rasa apa ya, rasa yang paling benarnya, yang paling cara dia aja yang paling benar Mm-mm. gitu ya, dan berikan kepada tim wewenang untuk mengambil keputusan dengan caranya tim gitu loh. Mm. Nah, itu yang berarti di situ. Oh. Wah, menarik banget nih teman-teman. Ya, Dari salah satu kalian, apakah masih sama yang hanya memberikan perintah, ngontrol detail pekerjaan dari timnya, bahkan sehingga timnya sendiri tergantung sama teman-teman nih. Kalau misalkan ada yang pernah ngalamin tersebut, langsung tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari aku, Aulia. saya Ditya Mijaya. Sampai Sampai jumpa. jumpa.